Sebagai informasi, sebelumnya sempat viral video amatir yang merekam oknum anggota organisasi kemasyarakatan atau Ormas mengusir paksa Elina Wijayanti 80 tahun dari rumahnya di Jalan Dukuh Kuukan, nomor 27 Lontar Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur. Sosok Samuel Ardi Kristanto, 44 tahun, disebut-sebut sebagai pihak yang menjadi biang keladi atas aksi pengusiran paksa tersebut. Samuel menyampaikan klarifikasinya dalam sebuah sesi wawancara bersama pengacaranya, yakni M. Soleh, berdurasi hampir 12 menit yang ditayangkan dalam akun Instagram @soleh_lawyer pada Jumat 26 Desember malam. Adapun dari awal mula pengusiran, Samuel mengaku sudah membeli rumah tersebut dari sosok Elisa sejak tahun 2014. Bukti surat akta jual beli atau AJB mereka ditandatangani oleh notaris Dedi Wijaya. Meskipun sudah berpindah tangan, Samuel masih mempersilahkan Elisa tinggal di rumah tersebut sampai memperoleh tempat tinggal baru yang layak. Namun 3 tahun kemudian pada tahun 2017 Elisa meninggal dunia. Sepeninggal mantan pemilik rumah yakni Elisa, Samuel kemudian berencana menempati bangunan rumah tersebut secara langsung. Namun urung dilakukan karena ia masih ingin mengurus proses balik nama sertifikat pada bulan Agustus 2025. Ia sempat berkomunikasi dengan pihak pengurus RT setempat dengan membawa semua berkas bukti keabsahan kepemilikan rumah. Namun pengurus RT setempat itu meminta agar dirinya menyelesaikan urusan dengan beberapa pihak yang masih tinggal di dalam rumah tersebut. Samuel pun berusaha menjalankan anjuran dari pengurus RT untuk menyelesaikan permasalahan secara internal antara pihaknya dengan para penghuni rumah tersebut. Lantas, ia pun mendatangi rumah itu untuk bertemu dengan sosok Iwan yang diketahui merupakan anak angkat dari Elisa. Samuel menyampaikan keinginannya untuk menempati rumah tersebut dan menyarankan Iwan serta para penghuni lain untuk berpindah tempat tinggal. Selama berkomunikasi dengan Iwan di dalam rumah itu, Samuel datang ditemani oleh Yasin yang merupakan salah satu teman dekatnya. Ia mengaku ingin mengantisipasi manakala terjadi ketegangan di antara kedua belah pihak. Seingat Samuel, di dalam rumah tersebut tinggal sejumlah orang, yakni ada Musmirah yang dipanggil Mira, dan Sari Murita Purwandari yang dipanggil Sari. Kemudian ada Iwan yang merupakan suami dari Mira. Namun saat Samuel menanyakan bukti keabsahan kepemilikan rumah yang dimiliki oleh kubu para penghuni awal yang dimiliki oleh Iwan, menurut Samuel pihak penghuni rumah tersebut tidak dapat menunjukkannya sama sekali. Kemudian Samuel menjelaskan, insiden seperti dalam video viral di media sosial itu terjadi tepatnya pada Kamis 7 Agustus 2025 silam. Ia kembali mendatangi rumah tersebut dan berkomunikasi dengan seluruh penghuninya bahwa pihaknya ingin mengosongkan rumah itu. Jika para penghuni menolak, ia juga telah meminta mereka menunjukkan bukti legalitas dan juga keabsahan sebagai pemilik bangunan rumah. Namun menurut Samuel, para penghuni rumah tersebut masih tetap tidak dapat menunjukkan bukti tandingan itu. Bahkan pada momen tersebut, Samuel mengaku melihat sosok nenek Elina menjadi salah satu penghuni bangunan rumah tersebut. Seingat Samuel, mereka tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan rumah itu dengan dalih bahwa surat tersebut hilang. Namun ia tetap menyaksikan alasan tersebut karena sejak awal, bahkan sebelum dikabarkan hilang, mereka tetap tidak bisa menunjukkannya. Samuel juga menuturkan bahwa mereka sempat berdalih juga bahwa masih terdapat surat waris yang dimiliki sebagai bukti autentik kepemilikan. Namun saat itu ia berusaha menunggu dan menanti pembuktian tersebut dan mereka tetap tidak dapat menunjukkannya. Bahkan pada saat Iwan dan juga nenek Elina telah didampingi oleh anggota tim pengacaranya untuk melakukan komunikasi dengan pihaknya, surat klaim tersebut tetap tidak pernah muncul. Situasi itu juga terjadi pada saat permasalahan ini sengaja dibawa ke forum mediasi yang difasilitasi oleh pengurus RT setempat. Namun menurut Samuel, lagi-lagi tetap saja kubu mereka belum dapat menunjukkan bukti tandingan yang dimilikinya. Menganggap bahwa proses mediasi yang ditempuhnya ini tetap buntu, Samuel kemudian berinisiatif melakukan upaya pengosongan rumah secara sepihak.
Ia mengatakan pihaknya tak serta-merta melakukan pengusiran terhadap seluruh para penghuni, melainkan tetap mengedepankan langkah humanis. Salah satunya menyediakan tempat tinggal pengganti meskipun bersifat sementara, yakni di kawasan Jalan Jalidro, Sambikerep, Surabaya. Ternyata itikat baik yang ditunjukkan oleh Samuel ini diduga tidak diterima oleh kubu Nenek Elina. Karena menurutnya kubu mereka menghendaki tempat tinggal pengganti berada di permukiman kawasan Graha Family atau Graha Natura Surabaya. Kemudian mengenai barang-barang pribadi termasuk dokumen milik para penghuni yang dituduhkan dihilangkan oleh pihak Samuel, Samuel menegaskan pihaknya tidak membuang atau memusnahkan barang milik penghuni sebelumnya, karena ia sudah menyisihkan dan membantu menyediakan tempat penyimpanan seperti gudang. Dan setahu Samuel, pihak mereka sudah mengambil sendiri barang pribadi yang dimilikinya, termasuk surat menyurat seperti ijazah, kartu keluarga, akta kelahiran, dan sejenisnya. Kemudian mengenai alasannya melakukan pembongkaran paksa secara sepihak, tanpa melewati pengadilan, Samuel beralasan kalau proses tersebut membutuhkan biaya yang mahal dan proses yang memakan waktu lama. Namun Samuel mengakui bahwa langkah yang ditempuhnya ini terbilang salah. Kendati demikian, ia ingin menegaskan pihaknya tetap berusaha melakukan proses ini secara humanis dan mengedepankan komunikasi. Bahkan ia membantah jika selama proses ini terdapat aksi kekerasan yang berlebihan hingga membuat pihak penghuni termasuk Nenek Elina terluka. Bukan cuma mengakui kesalahan, Samuel juga menegaskan bahwa dirinya siap bertanggung jawab secara hukum jika ternyata dirinya harus menjalani pemeriksaan pihak penyidik kepolisian. Karena ia meyakini kebenaran tetap ada pada pihaknya karena memiliki segala surat bukti kepemilikan rumah secara sah. Sementara itu, pengacara M. Soleh mengaku merasa janggal pada peristiwa yang dialami oleh kliennya. Padahal sudah terjadi 4 bulan yang lalu, namun baru viral pada Desember 2025. M. Soleh menambahkan pihaknya cuma memberikan informasi pembanding dari pihak kliennya, yakni Samuel yang belakangan ini seakan menjadi pihak tertuduh pemicu kegaduhan. Karena dia menegaskan Samuel memiliki bukti kepemilikan surat pembelian secara lengkap melalui notaris. Dan selama ini Samuel tidak mengetahui adanya sosok yang disebut sebagai Nenek Elina sebagai penghuni rumah tersebut. Sekedar diketahui Tribuners, anggota Polda Jatim terus menyelidiki kasus dugaan pengeroyokan yang dialami Elina Wijayanti karena mempertahankan rumahnya di Jalan Dukuh Kuwukan nomor 27 Lontar, Sambikerep, Surabaya dari aksi pengusiran yang dilakukan sekelompok anggota Ormas. Peristiwa yang dialami oleh Nenek Elina, demikian netizen menyebutnya, sempat viral karena beberapa waktu beredar video amatir yang merekam momen sejumlah anggota Ormas berpakaian warna merah memaksa Nenek Elina keluar dari rumahnya. Anggota Ormas tersebut bahkan tampak menarik, menyeret, dan membawa tubuh Nenek Elina keluar dari rumah. Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Rabu 6 Agustus 2025 lalu. Beberapa hari kemudian, bangunan rumah tersebut mulai disegel dengan menggunakan kayu dan besi merintangi akses pagar utama pintu masuk rumah sehingga membuat para penghuni tidak bisa memasukinya. Lalu sepekan kemudian, tepatnya pada Jumat 15 Agustus, bangunan rumah tersebut sudah dirobohkan oleh anggota kelompok Ormas menggunakan alat berat eskavator. Atas peristiwa yang dialaminya, Nenek Elina membuat laporan polisi ke SPKT Mapolda Jatim tepatnya pada Rabu 29 Oktober 2025. Laporan tersebut berbunyi adanya dugaan tindak pidana perusakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham Abbas, penyidik sudah memeriksa sekitar 6 orang saksi atas penyelidikan kasus tersebut sejak dilaporkan pertama kali. Bahkan perkembangan terbaru, kasus tersebut kini sudah memasuki proses penyidikan, sehingga Jules belum dapat menyampaikan hasil penyidikan tersebut kepada publik. Di sisi lain, Ketua Umum Madura Asli atau Asli Sedara atau Madas Moj Taufik mengatakan peristiwa tersebut bukan terjadi pada pekan ini, melainkan pada bulan Agustus 2025, tatkala dirinya belum menjadi Ketua Umum.
Aksi yang dilakukan oleh pihak yang mengaku sebagai anggota Ormas Madas itu dilakukan sebelum tergabung secara resmi ke dalam organisasinya. Kemudian kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang mengaku sebagai anggota Ormas Madas ini bukan bertindak atas dasar perintah organisasi, melainkan murni kehendak pribadi pada pihak yang bersangkutan. Pihak tersebut melakukan kegiatan atas dasar ajakan dari pihak anggota tim kuasa hukum kubu yang mengklaim memiliki surat sah atas bangunan rumah tersebut. Mutafiq juga menambahkan upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut itu sudah dibarengi dengan langkah humanis dan persuasif beberapa waktu sebelum adanya kejadian tersebut. Kendati demikian, ia tidak akan mencamuri urusan persangkitan kepemilikan bangunan tersebut antara pihak Nenek Elina dan kubu lain yang mengklaim memiliki bukti autentik kepemilikan bangunan. Jadi ceritane soal pengusiran, sampean punya kepemilikan apa? Jadi begini Cak Soleh, saya ini adalah pemilik dari tempat yang di Kubuan itu. Saya punya surat alamat lengkap. endi iku? Lengkape iku. Lontar-lontar apa iku? Iya, itu masuk di Dukuh Kubuan. Dusuh Kuan ya. Dusuh Kubuan. Dukuh Kubuan. Dukuh Kuan, Candi Lontar. Candi Lontar. Oke, sampean membeli rumah itu. Saya membeli rumah ini. Kapan? Saya membeli tahun 2014. 2014. Pemiliknya bernama Ibu Elisa. Ibu Elisa. Dia punya kepemilikan letter C. Betul. Sampean pakai notaris ini ya. Betul. Dedi Wijaya, teman-teman, tentu kalau jual beli menggunakan notaris, menggunakan PPAT, pasti syarat formilnya terpenuhi. Oke, sampean beli. Iya. Lapo gak ditempati? Karena waktu itu Tante Elisa, saya memanggilnya Tante Elisa, dia minta untuk tinggal. Oke. Ya, sampai dia mendapatkan tempat baru dan saya izinkan. Memang mengizinkan ya? Mengizinkan. Terus? Tapi di waktu itu yang tinggal di sana ada namanya Sari, ada namanya Bu Mira. Sari dan Mira. Iya. Nenek Elina gak ono? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sama Oke, sekali. itu 2014 ya? Iya. Terus katanya yang menjual itu sudah meninggal. Betul, Si tahun Elisa. 2017. 2017. Terus sampean berkeinginan untuk memakai rumah itu? Iya, sebenarnya saya lebih ke arah ingin membalik nama dulu, Pak. Oke, membalik nama Ya, dulu. pada tahun 2025 bulan Agustus awal saya datang ke tempatnya Pak RT. Oke. Saya dengan membawa berkas lengkap. Pak RT pun juga tidak kenal saya, Pak. Dia tanya, aset yang mana? Saya tunjukkan bahwa aset ini ada yang di depannya lapangan. Oke. Tuh, bukannya itu ada yang tinggal. Saya ngomong, betul Pak, ada yang tinggal. Memang saya dulu mengizinkan Tante Elisa. Cuma pada waktu saya minta tanda tangan, Pak RT sampaikan bahwa internalnya diselesaikan dulu aja. Oke. Lalu saya mendatangi rumah itu, Pak. Saya baik-baik ketemu dengan namanya Iwan. Iwan ini sopo? Saya tidak tahu, Pak. Iwan ini Apa siapa? Suaminya siapa itu? Mira atau siapa? Sari? Informasinya katanya suaminya dari Ibu Mira. Oke, ya wes. Gitu. Ketemu Iwan. Ya, ketemu Iwan. Saya berpikiran mungkin nanti terjadi suatu keributan. Saya memang mengajak namanya Pak Yasin, teman saya sendiri, Pak. Oke, teman-teman sampean Ya, teman saya murni, teman saya sendiri. Nah, Gitu. pembicaraan pada saat ada Iwan itu apa aja itu? Saya sampaikan bahwa ini saya selaku pemilik aset ini. Tolong saya mau dikosongkan, saya mau pakai tempat ini. Apakah pada saat itu ada siapa teh Iwan, Ibu Nenek Elina ini ada? Tidak ada. Tidak ada juga. Tidak ada. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.